Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi mengenai turunan numerik. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Neva Septiana dengan NIM 20203504, Dian Mairani dengan NIM 20203505, Eka Ameliana dengan NIM 20203509, dan Zulfikar Raffi Nur Cahyandi dengan NIM 20203503. Yang pertama yaitu persoalan turunan numerik. Persoalan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Turunan adalah limit dari hasil bagi selisih, yaitu pengurangan nilai yang besar f x plus h kurangi fx dan membaginya dengan bilangan yang kecil h. Jika fungsi f dihampiri oleh polinom interpolasi p, selisih nilai fungsi mungkin kecil, tetapi turunannya boleh jadi sangat berbeda dengan nilai turunan sejati. Next. Tiga pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Misal diberikan nilai x di x0 kurangi h, x0 dan x0 plus h, serta nilai fungsi untuk nilai x tersebut. Titik-titik yang diperoleh adalah x-1, f-1, x0, f0, dan x1, f1. Yang dalam hal ini, x-1 sama dengan x0 kurangi h, dan x1 sama dengan x0 plus h. Yang pertama yaitu hampiran selisih maju atau forward differential approximation. F aksen x0 sama dengan fx0 plus h dikurangi fx0 per h sama dengan f1 kurangi f0 per h. Yang kedua yaitu hampiran selisih mundur atau backward differential approximation, yaitu f aksen x0 sama dengan fx0 dikurangi fx0 kurangi h per h sama dengan f0 kurangi f1 per h. Yang ketiga yaitu hampiran selisih pusat atau central differential approximation, yaitu f aksen x0 sama dengan fx0 plus h dikurangi fx0 kurangi h per 2h sama dengan f1 dikurangi f-1 per 2h. Tafsiran geometri dari ketiga pendekatan di atas diperhatikan pada gambar 7.1. Yaitu seperti berikut ini. Rumusan-rumusan turunan numerik untuk ketiga pendekatan tersebut dapat diturunkan dengan dua cara, yaitu satu dengan bantuan deret Taylor, yang kedua dengan hampiran polinom interpolasi. Kedua cara tersebut menghasilkan rumus yang sama. Yaitu penurunan rumus turunan dengan deret Taylor. Misalkan diberi titik xi, fi dengan i sama dengan 0, 1, 2 sampai n, yang dalam hal ini xi sama dengan x0 plus ih dan fi sama dengan fxi. Kita ingin menghitung f aksen x yang dalam hal ini x sama dengan x0 plus sh dengan s anggota r. Dengan ketiga pendekatan yang disebut di atas, yaitu maju, mundur, dan juga pusat. Yang pertama yaitu hampiran selisih maju.
Uraikan fxi plus h di sekitar xi. fxi plus i plus 1 sama dengan fxi plus x. I plus 1 dikurangi xi per 1 faktorial. fxi plus xi plus 1 dikurangi xi pangkat 2 dalam pangkat 2 per 2 faktorial. Dan f double aksen xi plus sampai tak terlihat. fi plus 1 sama dengan fi plus h fi plus h kuadrat per 2 f double aksen i plus 3. hfi aksen sama dengan fi plus 1 dikurangi fi plus h kuadrat per 2 fi double aksen plus 3. fi aksen sama dengan fi plus 1 dikurangi f per h dikurangi h per 2 fi double aksen. fi aksen sama dengan fi plus 1 dikurangi fi per h plus 0h. Yang dalam hal ini 0h sama dengan h per 2 f double aksen t, xi kurang dari t kurang dari xi plus 1. Untuk nilai-nilai f di x0 dan xi persamaan rumusnya menjadi f0 aksen sama dengan f1 kurangi f0 sama dengan f1 dikurangi f0 per h plus 0h. Yang dalam hal ini 0h sama dengan h per 2 f double aksen t dan xi kurang dari t kurang dari xi plus 1. Lampiran selisih mundur. Uraikan fxi kurang 1 sekitar xi. fxi kurang 1 sama dengan fxi plus f plus xi plus 1 kurang xi per 1 faktorial. F aksen xi plus xi plus 1 dikurangi xi tutup kurung kuadrat per 2 faktorial f double aksen xi plus fi dikurangi 1 sama dengan fi kurangi h fi aksen plus h kuadrat per 2 fi double aksen plus sampai terlihat. fi aksen sama dengan f1 dikurangi fi kurangi 1 plus h kuadrat per 2 fi double aksen plus terlihat. fi aksen sama dengan fi dikurangi fi min 1 per h dikurangi h per 2 fi double aksen plus tak terlihat. fi aksen sama dengan fi dikurangi fi kurangi 1 per h plus 0h. Yang dalam hal ini 0h sama dengan min h per 2 f double aksen t dan xi kurangi 1 kurang dari t kurang dari xi. Untuk nilai f di x0 dan x1 persamaan rumusnya menjadi f aksen sama dengan f0 kurangi f min 1 per h plus 0h. Yang dalam hal ini 0h sama dengan min h per 2 f double aksen t dengan xi plus 1 kurang dari t hampir selisih pusat. Kurangkan persamaan P pada P7.4 dengan persamaan P7.6, yaitu fi plus 1 dikurangi fi min 1 sama dengan 2h fi aksen plus
H pangkat 3 per 3 FI triple aksen 2H FI aksen sama dengan FI plus 1 dikurangi FI minus 1 dikurangi H pangkat 3 per 3 FI triple aksen. FI aksen sama dengan FI plus 1 dikurangi FI minus 1 per 2H dikurangi H kuadrat per 6 FI triple aksen. FI aksen sama dengan FI plus 1 dikurangi FI min 1 per 2H plus 0 H kuadrat. Yang dalam hal ini 0 H kuadrat sama dengan min H kuadrat per 6 F double aksen T XI min 1 kurang dari T kurang dari XI plus 1. Yang perhatikan bahwa hampiran selisih pusat lebih baik daripada dua hampiran sebelumnya, sebab ordinalatnya adalah 0 H kuadrat. Next. Selanjutnya yaitu rumusan turunan kedua F double aksen dengan bantuan deret Taylor. Yang pertama yaitu hampiran selisih pusat. Tambahkan persamaan P7.4 dengan persamaan P7.6 di atas. FI plus 1 dikurangi FI min 1 FI aksen plus H pangkat 3 per 3 FI triple aksen plus H pangkat 4 per 12 FI 4 aksen plus sampai tak terlihat. FI plus 1 dikurangi 2 FI plus FI kurangi 1 sama dengan H kuadrat FI double aksen plus H pangkat 4 per 12 FI 4 aksen. FI double aksen sama dengan FI plus 1 dikurangi 2 FI plus FI kurangi 1 per H kuadrat min H pangkat 4 kurangi min H pangkat 4 per 12 FI 4 aksen. Jadi FI double aksen sama dengan Jadi FI double aksen sama dengan FI plus 1 dikurangi 2 FI plus FI kurangi 1 per H kuadrat plus 0 H kuadrat. Yang dalam hal ini 0 H kuadrat sama dengan min H pangkat 4 per 12 FI 4 aksen T, XI kurangi 1 per XI kurangi 1 kurang dari T kurang dari XI plus 1. Untuk nilai-nilai F di X1, X0, X-1, X0, dan X1 bersamaan rumusnya menjadi F0 double aksen sama dengan FI kurangi 2 F0 plus F1 per H kuadrat plus 0 H kuadrat. Yang dalam hal ini 0 H kuadrat sama dengan min H pangkat 4 per 12 FI 4 aksen T, XI min 1 kurang dari T kurang dari XI plus 1. Hampiran selisih mundur. Dengan cara yang sama seperti A di atas diperoleh FI double aksen sama dengan FI kurangi 2 FI min 1 plus FI per H kuadrat plus 0 H. Yang dalam hal ini 0 H sama dengan HF dan T, XI min 2 kurang dari T kurang dari XI. Untuk nilai-nilai F di X min 2, X min 1 dan X0 persamaan rumusnya yaitu F0 double aksen sama dengan F min 2 dikurangi 2 F min 1 plus F0 per H kuadrat plus 0 H.
Yang dalam hal ini 0H sama dengan H F double aksen T, X I min 2 kurang dari T kurang dari XI. Lembiran selisih maju. Dengan cara yang sama seperti di atas diperoleh F I double aksen sama dengan F I plus 2 dikurangi 2 F I plus 1 plus F I per H kuadrat plus 0H. Yang dalam hal ini 0H sama dengan min H F min H F double aksen T, X I kurang dari T kurang dari X I plus 2. Untuk nilai-nilai F di X0, X I dan X2 persamaan rumusnya, yaitu F0 double aksen sama dengan F2 dikurangi 2 FI plus F0 per H kuadrat plus 0H. Yang dalam hal ini 0H sama dengan min H F double aksen T XI kurang dari T kurang dari XI plus 2. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Reti. Berikutnya, penurunan rumus turunan numerik dengan polinom interpolasi. Terdapat hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Next. Misalkan diberikan titik-titik data berjarak sama, di mana XI sama dengan X0 plus IH, di mana I sama dengan 0,1, 2, dan sampai dengan N. Dan X sama dengan X0 plus SH, di mana S anggota bilangan real. Adalah titik yang akan dicari nilai interpolasinya. Polinom Newton-Gregory yang menginterpolasi seluruh titik data tersebut, di mana Fx sama dengan Pnx sama dengan F0 plus S delta F0 per 1 faktorial plus S kurang buka S kurangi 1 kurang tutup delta kuadrat F0 per 2 faktorial plus S kurang buka S min 1 kurang 3 min 2 kurang tutup delta pangkat 3 F0 per 3 faktorial plus S kurang buka S kurangi 1 kurang tutup S kurangi 2 kurang tutup sama dengan S min kurangi 1 plus 1 mana delta pangkat N Oke, untuk turunan pertama dari Fx adalah F aksen sama dengan df per dx sama dengan df per ds dikali ds per dx. Nah, 0 plus delta F0 plus kurang buka S min 1 per 2 kurang tutup delta kuadrat F0 plus kurang buka S kuadrat per 2 min S plus 1 per 3 kurang tutup delta 3 F0 plus sama dengan 1 per H kurang buka delta F0 plus kurang buka S min 1 per 2 kurang tutup delta kuadrat F0 plus galet kurang tutup. Next. Hampiran selisih maju. Bila digunakan titik-titik X0 dan X1, di mana F aksen X0 sama dengan 1 per H kurang buka delta F0 kurang tutup sama dengan F1 kurangi F0 per H. Bila digunakan titik-titik F0, F1, X1, dan X2, F aksen
X0 sama dengan 1 per H kurang buka delta F0 plus kurang buka S kurangi 1 per delta kuadrat F0 kurang tutup. Untuk titik X0, mana S sama dengan kurang buka X0 kurangi X0 per H sama dengan 0. Sehingga F aksen X0 sama dengan 1 per H kurang buka delta F0 kurangi 1 per 2 delta kuadrat F0 kurang tutup. 1 per H kurang buka delta F0 kurangi 1 per 2 kurang buka F1 kurangi delta F0 kurang tutup dan kurang tutup. Sama dengan 1 per H kurang buka 3 per 2 delta F0 kurangi 1 per 2 delta F1 kurang tutup. Sama dengan 1 per H kurang 3 per 2 F2 dikurangi 1 per 2 F2 dikurangi 1 per 2 F2 F1 sama dengan 1 per H kurang buka 3 per 2 F0 dikurangi 3 per 2 F1 dikurangi 1 per 2 F2. Jadi F aksen X0 sama dengan min 3 F0 plus 4 F1 dikurangi 1 per 2 F2. Next. Berikutnya hampiran selisih mundur. Polinom interpolasi New Gregory mundur bila digunakan titik-titik X0 dan X-1, maka F aksen X0 sama dengan 1 per H kurang buka delta F0 kurang tutup sama dengan F0 kurangi F-1 per H. Atau hampiran selisih pusat digunakan 3 titik X0, X1 dan X2 untuk X aksen X0 sama dengan 1 per H kurang buka delta F0 plus S plus kurang buka S min 1 per 2 kurang tutup delta kuadrat F0. Untuk X0, mana S sama dengan X1 kurang S2 per H sama dengan H per H asalnya 1, sehingga F aksen X0 sama dengan 1 per H kurang buka delta F0 plus 1 per 2 delta kuadrat H kurang buka delta F0 plus 1 per 2 kurang buka delta F1 kurangi delta F0 kurang tutup sama dengan 1 per H kurang buka 1 per 2 delta F0 plus 1 per 2 delta F1 kurang tutup sama dengan 1 per 2 H kurang buka F1 dikurangi F0 ditambah F2 dikurangi F1 kurang tutup. Hasilnya F2 dikurangi F1 per 2H. Untuk titik X0 berikutnya rumus untuk turunan kedua F X double aksen dengan polinom interpolasi. Turunan kedua atau F adalah D kuadrat F per DX kuadrat sama dengan D per DS kurang buka DF per DX kurang tutup DS per DX sama dengan 1 per H kurang buka 0 plus delta kuadrat F0 plus kurang buka S kurangi 1 kurang tutup delta pangkat 3 F0 kurang tutup dikali 1 per H sama dengan 1 per H kuadrat kurang buka H kuadrat F0 plus kurang buka S kurangi 1 kurang tutup delta pangkat 3 F0 kurang tutup. Misalkan untuk hampiran selisih pusat titik-titik yang digunakan X0, X1, dan X2. Pada titik X0, S sama dengan kurang buka X1 kurangi X0 per H sama dengan H per H sama dengan 1, sehingga
F double aksen X1 sama dengan 1 per H kuadrat kurung buka delta kuadrat F0 plus 1 kurung buka 1 per 1 kurung tutup delta pangkat 3 F0 kurung tutup sama dengan 1 per H kuadrat kurung buka delta pangkat 2 delta kuadrat F0 kurung tutup sama dengan 1 per H kuadrat kurung buka delta F1 kurangi delta F2 kurung tutup sama dengan 1 per H kuadrat kurung buka F2 kurangi F1 plus F1 plus F2 kurung tutup. Hasilnya 1 per H kuadrat dalam kurung buka F0 kurangi 2 F1 plus F2 kurung tutup. Untuk titik X-1, X0 dan X1, X double aksen X0 sama dengan F-1 min 2 F0 plus F1 per H kuadrat. Next. Berikutnya menentukan orde galat. Rumus galat dan orde dari turunan numerik hampiran selisih pusat. F aksen X0 sama dengan F1 kurangi F-1 per 2H plus F. Nyatakan E adalah galat sebagai rumus kiri persamaan, lalu ekspansi ruas kanan dengan deret Taylor di sekitar X0. Galat dengan rumus E dengan disimbol F aksen buka F1 kurangi F2 per 2H sama dengan F0 aksen 1 per 2H kurung buka F0 plus H F aksen 0 plus kuadrat aksen plus H pangkat 3 per F F0 triple aksen plus titik-titik kurung tutup dikurangi F kurang buka F0 plus H F0 aksen plus H per 2 H kuadrat plus per 2 F0 aksen double aksen plus H kuadrat per 6 F0 triple aksen plus titik kurung tutup sama dengan F0 aksen 1 per 2H mana kurung F0 aksen 1 per 2H kurung buka 2H F0 aksen plus H pangkat 3 per 3 S titik plus titik-titik kurung tutup sama dengan F0 aksen kurangi F0 aksen kurangi H kuadrat per 6 F0 triple aksen plus titik-titik sama dengan H kuadrat per H kuadrat per 6 F0 triple aksen plus titik-titik sama dengan H kuadrat per 6 F 6 triple aksen kurung X min 1 lebih kecil T kurang dari X T kurang dari X1. Hasilnya 0 H kuadrat. Jadi hampiran selisih pusat memiliki galat E sama dengan min H kuadrat per 6 F triple aksen T di mana X min 1 kurang dari T dari X1 dengan orde 0 H kuadrat. Next. Program menghitung turunan. Rumus-rumus dinyatakan sebagai fungsi. Di bawah ini 3 fungsi menghitung turunan. Pertama dengan rumus hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Rumus tersebut merupakan rumus dari program komputer. Bisa dilanjut. Untuk materi selanjutnya adalah ringkasan rumus-rumus turunan. Bisa dilihat pada halaman 346. Rumus turunan dengan orde yang semakin tinggi menunjukkan nilai turunannya semakin teliti.
namun jumlah komputasinya makin banyak atau jumlah titik data yang diperlukan juga lebih banyak. Untuk yang pertama, rumus untuk turunan pertama. Rumus untuk selisih maju. F0 aksen sama dengan F1 dikurangi F0 dibagi H ditambah OH. Untuk rumus selisih mundur, F0 aksen sama dengan F0 dikurangi F-1 dibagi H ditambah OH. Untuk rumus selisih pusat, F0 aksen sama dengan F1 dikurangi F-1 dibagi 2H ditambah OH kuadrat. Untuk rumus selisih maju, F0 aksen sama dengan min 3F0 ditambah 4F1 dikurangi F2 dibagi 2H ditambah OH kuadrat. Selisih pusat F0 aksen sama dengan min F2 ditambah 8F1 dikurangi 8F-1 ditambah F-2 dibagi 12H ditambah OH 4. Kemudian yang kedua ada rumus untuk turunan kedua. Yang pertama ada selisih pusat F0 double aksen turunan F1 dikurangi 2 F0 ditambah F-1 dibagi H kuadrat ditambah OH kuadrat. Untuk rumus selisih mundur, turunan kedua dari F0 sama dengan F-2 dikurangi 2F-1 ditambah F0 dibagi H kuadrat ditambah OH. Untuk rumus selisih maju, turunan kedua dari F0 sama dengan F2 dikurangi 2F1 ditambah F0 dibagi H2, dibagi H kuadrat ditambah OH. Kemudian untuk rumus selisih maju, turunan kedua dari F0 sama dengan min F3 ditambah 4F2 dikurangi 5F ditambah 2F0 dibagi 12H ditambah OH kuadrat. Rumus untuk selisih pusat turunan kedua dari F0 adalah min F2 ditambah 16F1 dikurangi 30F0 ditambah 16F-1 dikurangi F-2 dibagi 12H kuadrat ditambah OH pangkat 4. Yang ketiga ada rumus untuk turunan ketiga. Yang pertama ada rumus turunan ketiga dari selisih maju, yaitu F3 dikurangi 3F2 ditambah 3F1 dikurangi F0 dibagi H pangkat 3 ditambah OH. Untuk selisih pusat dari turunan ketiga F0 adalah F2 dikurangi 2F1 ditambah 2F-1 dikurangi F-2 dibagi 2H pangkat 3 ditambah OH kuadrat. Yang terakhir ada rumus untuk turunan keempat. Rumus untuk turunan keempat dari selisih maju F0 sama dengan F4 dikurangi 4F3 ditambah 6F2 dikurangi 4F1 ditambah F0 dibagi H4. Dibagi H pangkat 4 ditambah OH. Untuk rumus turunan keempat dari selisih pusat F0 adalah F2 dikurangi 4F1 ditambah 6F0 dikurangi 4F-1 ditambah F-2 dibagi H pangkat 4 ditambah OH kuadrat. Next, Mas. Selanjutnya ada contoh perhitungan turunan. Diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Tabelnya ada X dan F. X sudah diketahui. Untuk soalnya, yang A, hitunglah F turunan pertama 1
X-7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH kuadrat dan OH pangkat 4. Yang B, hitunglah turunan pertama 1,4 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH kuadrat. Yang C, rumus apa yang digunakan untuk menghitung F turunan pertama 1,3 dan turunan kedua pertama dari 2,5. Next, Mas. Untuk penyelesaiannya, yang A, soalnya tadi adalah hitunglah turunan pertama 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH kuadrat dan OH pangkat 4. Yang satu ada orde OH kuadrat. Dengan menggunakan rumus turunan pertama F0 sama dengan F1 dikurangi F-1 dibagi 2H. Nah, kita ambil titik dari X1 sama dengan 1,5 dan X1-nya X.1 sama dengan 1,5 dan X1-nya 1,9 yang dalam hal ini X0-nya adalah 1,7 terletak di tengah keduanya dengan H sama dengan 0,2. Dilihat dari tabel tadi ya, slide sebelumnya. Kemudian untuk turunan pertama dari F 1,7 sama dengan 6,686 dikurangi 4,482 dibagi 2 dikali 0,2 sama dengan, oh ya, maaf, ada revisi. X-1-nya tadi 1,5. Terima kasih Mas Puji. Saya ulangi ya, F1 untuk turunan pertama dari 1,7 itu sama dengan 6,686 dikurangi 4,482 dibagi 2 dikali 0,2. Yang hasilnya adalah 5,510 dengan 4 angka bena. Untuk orde OH pangkat 4 menggunakan rumus turunan F0 sama dengan min F2 ditambah 8F1 dikurangi 8F-1 ditambah F2 dibagi 12H. Kemudian ambil titik X-2 sama dengan 1,3 dan X-1 sama dengan 1,5. X1 sama dengan 1,9. Oke. Kembali ke slide sebelumnya, Mas. Nah, saya ulangi lagi. Tadi ada revisi terkait rumus yang orde OH pangkat 4. Turunan pertama F0 itu harusnya min F2 ditambah 8F1 dikurangi 8 F-1 ditambah F-2. Nah, itu untuk revisinya. Next. Untuk soal yang kedua adalah hitunglah turunan pertama 1,4 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH pangkat 2. Kemudian untuk orde OH kuadrat, ambil titik-titik X kurangi 1 sama dengan 1,3 dan X1-nya adalah 1,5. Untuk X0-nya adalah 1,4 yang terletak di tengah-tengah dan hanya 0,1. Untuk turunan pertama F1,4 adalah 4,482 dikurangi 3,669 dibagi 2 dikali 0,1 sama dengan 4,065.
dengan 4 angka bina. Yang ketiga adalah rumus apa yang digunakan untuk menghitung turunan pertama dari F1,3 dan turunan pertama dari F2,5. Untuk menghitung turunan pertama dari F1,3 digunakan rumus hampiran selisih maju. Sebab X sama dengan 1,3 hanya mempunyai titik-titik sesudahnya atau maju, tetapi tidak memiliki titik-titik sebelumnya. Sebaliknya, untuk menghitung nilai turunan F2,5 digunakan rumus hampiran selisih mundur. Sebab X sama dengan 2,5 hanya mempunyai titik-titik sebelumnya atau mundur. Nah, untuk yang pertama tadi untuk yang pertama adalah hampiran selisih maju. Dengan turunan pertama F0 sama dengan F1 dikurangi F0 dibagi H ditambah OH. Dengan turunan pertama 1,3 sama dengan 4,482 dikurangi 3,669 dibagi 0,2 dengan hasil 4,065. Yang kedua adalah hampiran selisih mundur dengan rumus turunan pertama F0 sama dengan F0 dikurangi F negatif 1 dibagi H ditambah OH. Turunan pertama dari F2,5 sama dengan 12,182 dikurangi 9,974 dibagi 0,2. Dengan hasilnya adalah 11,04. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zulfikar. Selanjutnya adalah ekstrapolasi Richardson. Dalam analisis numerik, ekstrapolasi Richardson adalah metode percepatan barisan yang digunakan untuk meningkatkan laju konvergensi barisan taksiran suatu nilai. Ekstrapolasi Richardson juga dapat diterapkan pada turunan numerik untuk memperoleh solusi yang lebih teliti. Misalkan DH dan D2H adalah hampiran turunan pertama dari Fx0 dengan mengambil titik-titik masing-masing sejarak H dan 2H. Misalkan untuk menghitung turunan pertama dari Fx0 digunakan rumus hampiran beda pusat orde 0H kuadrat. Yang pertama dengan jarak H. DH dirumuskan dengan DH sama dengan 1/2H dikali dengan F1 dikurangi dengan F negatif 1 ditambah 0H kuadrat. Atau bisa dalam bentuk DH sama dengan F0 aksen ditambah CH kuadrat ditambah tak hingga. Kemudian yang kedua dengan jarak 2H. D2H dirumuskan dengan 1/2 kali 2H dikalikan dengan F2 dikurangi F negatif 2 ditambah 0,2H dikuadratkan. Atau bisa dalam bentuk F0 aksen plus C2H kuadrat ditambah tak hingga sama dengan F0 aksen ditambah 4C kuadrat. Nah, kedua persamaan tersebut dapat disatukan karena terdapat keterkaitan, yaitu kurangi persamaan yang 7.18 dapat dibaca di buku halaman 350 dengan persamaan 7.19 yang menghasilkan DH dikurangi D2H yaitu sama dengan
negatif 3CH kuadrat. Nah, dari persamaan tersebut dapat juga dibentuk berupa C sama dengan DH dikurangi D2H per negatif 3H kuadrat. Sulihkan persamaan di atasnya ke dalam persamaan 7.18. DH sama dengan F0 aksen ditambah DH dikurangi D2H dikalikan dengan H kuadrat per negatif 3H kuadrat sama dengan F0 aksen dikurangi sepertiga dari DH dikurangi sepertiga dikali DH kurangi D2H atau F0 aksen sama dengan DH plus sepertiga kali DH dikurangi D2H. Ekstrapolasi Richardson dapat diperluas penggunaannya untuk mendapatkan nilai turunan fungsi yang lebih baik. Berdasarkan persamaan 7.21 persamaan sebelumnya dapat ditulis aturan F0 aksen sama dengan DH plus 1 per 2 pangkat N dikurangi 1 dikalikan dengan DH dikurangi D2H. Yang dalam hal ini N adalah orde galat rumus yang dipakai. Misalnya digunakan rumus hampiran selisih pusat orde 0H kuadrat dalam menghitung DH dan D2H, maka N sama dengan 2. Sehingga rumus ekstrapolasi Richardson-nya adalah seperti pada persamaan sebelumnya 7.21. Kemudian terdapat contoh soal yang dapat dilihat di buku halaman 351. Diberikan data dalam bentuk tabel X 2,0 fx-nya 0,42298 dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan f aksen 2,5 dengan ekstrapolasi Richardson bila DH dan D2H dihitung dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH kuadrat sampai 5 angka bina. Penyelesaiannya, yang pertama kita mencari DH-nya dulu. DH selang titik yang dipakai yaitu 2,4 dan 2,6 dengan H hanya 0,1. X negatif satunya yaitu 2,4, X0-nya 2,5 dan X1-nya 2,6. Kita masukkan ke rumus DH sama dengan F1 dikurangi F negatif 1 per 2H. Kita lihat nilai dari F1-nya. Dengan X1-nya 2,6 berarti 0,25337 dan F negatif satunya dapat dilihat di tabel yaitu 0,31729 per 2 kali 0,1. 2 kali 0,1 sama dengan negatif 0,31960. Kemudian mencari D2H-nya. Selang titik yang dipakai yaitu 2,3 dan 2,7 dengan H-nya 0,2. X negatif 2 yaitu 2,3 karena selisih 0,2 dari 2,5. Lalu X0-nya yaitu 2,5 dan X2-nya 2,7. D2H sama dengan F2 dikurangi F negatif 2 per 2H. Dimasukkan untuk nilai Fx-nya yaitu 0,22008 dikurangi 0,34718 per 2 kali 0,2. Hasilnya yaitu negatif 0,31775. Kemudian
mencari D4H-nya. Selang titik yang dipakai yaitu 2,1 dan 2,9 dengan hanya 0,4. X negatif 4-nya sama dengan 2,1 karena selisih 0,4 dari X0-nya atau 2,5. Lalu X2-nya 2,9. Dimasukkan ke dalam rumus yaitu D4H sama dengan F4 dikurangi F negatif 4 per 2H. Dimasukkan untuk nilai Fx-nya yaitu 0,40051 dikurangi 0,15290 per 2 kali 0,4. Hasilnya yaitu negatif 0,30951. Lalu ketika DH-nya sama dengan negatif 0,31960 dan D2H-nya sama dengan negatif 0,31775, keduanya dihitung dengan rumus orde 0H kuadrat. Maka N sama dengan 2, sehingga F aksen dari 2,5 sama dengan F0 aksen sama dengan DH plus 1 per 2 pangkat 2 dikurangi 1 kali DH min D2H. Untuk DH-nya yaitu negatif 0,31960 ditambah 1 per 3 dikali negatif 0,31960 ditambah 0,31775. Hasilnya yaitu negatif 0,32022, mempunyai galat orde 0H pangkat 4. Kemudian ketika D2H sama dengan negatif 0,31775 dan D4H-nya yaitu negatif 0,30951, keduanya dihitung dengan rumus orde 0H kuadrat. Maka N-nya yaitu 2, sehingga F aksen dari 2,5 sama dengan F0 aksen sama dengan D2H ditambah 1 per 2 pangkat 2 dikurangi 1 dikalikan D2H dikurangi D4H sama dengan negatif 0,31775 ditambah sepertiga dikali negatif 0,31775 ditambah 0,30951. Hasilnya yaitu negatif 0,32050, mempunyai galat orde 0H pangkat 4. Kemudian ketika D2H dengan nilai negatif 0,32022 dan D4H-nya negatif 0,32050, mempunyai galat orde 0H4, maka N-nya yaitu 4, sehingga F aksen dari 2,5 sama dengan F0 aksen yaitu D2H ditambah 1 per 2 pangkat 4 dikurangi 1 dikalikan dengan D2H dikurangi D4H sama dengan negatif 0,32022 ditambah 1/15 dikalikan dengan negatif 0,32022 ditambah 0,32050. Hasilnya yaitu negatif 0,32020, mempunyai galat orde 0H pangkat 6. Nah, kita bisa masukkan ke tabel Richardson-nya. Tadi hanya ada 3 jenis yaitu 0,1, 0,2, dan 0,4. Kemudian untuk 0H kuadratnya untuk H 0,1 yaitu negatif 0,3190. Lalu 0H kuadrat untuk H 0,2 yaitu negatif 0,31775 dan 0H kuadrat untuk H-nya yaitu 0,4 adalah negatif 0,30951. Kemudian
nilai 0H pangkat 4 dengan hanya 0,2 yaitu negatif 0,32022. Lalu nilai 0H pangkat 4 untuk hanya 0,4 yaitu negatif 0,32050. Dan yang terakhir 0H pangkat 6 dengan hanya yaitu 0,4 adalah negatif 0,32020. Jadi F aksen 2,5 adalah negatif 0,32020. Terapan turunan numerik dalam bidang pengolahan citra. Citra atau image merupakan kumpulan elemen gambar, picture elemen sama dengan pixel, yang secara keseluruhan merekam suatu adegan atau scene melalui pengindra visual atau kamera. Salah satu proses yang terdapat dalam pengolahan citra ialah pendeteksian tepi. Tepi didefinisikan sebagai perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang singkat. Perbedaan intensitas inilah yang menampakkan rincian pada gambar. Nah, terapan turunan numerik ini bisa dilihat di kamera masing-masing, di kamera HP atau kamera yang DSLR itu. Jadi penerapannya terdapat di pembuatan kamera tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi teman-teman yang ingin kepada bertanya. kelompok. Silakan Mas Puji. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya kelompok 6. Sebelum saya bertanya, tadi ada request dari Om Ozi halaman 351 itu yang bagian D4H. Tadi slide terakhir keberapa tadi? Coba buka, Mas. Dari belakang. Ya, stop. Yang D4H itu kan rumusnya adalah F4 dikurangi F negatif 4 per 2H. Nah, untuk penempatan nilainya itu kebalik, seharusnya 0,15290 dikurangi 0,40051 terus baru dibagi 2,04. Nah, itu pengurangannya itu terbalik. Baik, terima kasih Mas Puji. Nanti akan direvisi dan terima kasih untuk Mas Fauzi. Oke. Nah, untuk pertanyaan saya ada 2. Yang pertama mengenai penurunan rumus turunan numerik dengan polinom interpolasi. Tadi sudah disampaikan bahwa yang digunakan adalah polinom Newton-Gregory. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita dapat menggunakan bentuk polinom yang lain seperti ada polinom Lagrange dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa menggunakan itu, bagaimana caranya, dan kalau tidak bisa atau dengan kata lain hanya menggunakan polinom Newton-Gregory, mengapa demikian? Mohon dijelaskan. Kemudian pertanyaan saya yang kedua mengenai contoh soal. Tadi ada 2 contoh soal, kan sudah diketahui nilai-nilai tertentu, misalkan X untuk kondisi berapa, fx-nya sekian, untuk X kondisi berapa, fx-nya sekian. Nah, ketika kita menjumpai fungsi yang lebih rumit seperti halaman 336, untuk kasus yang I itu fx sama dengan akar cos sekian per sin X sekian. Nah, itu kan sangat rumit. Kita tidak bisa menggunakan turunan biasa secara manual. Nah, dengan menggunakan metode numerik ini, turunan numerik ini, caranya bagaimana untuk langkahnya? Terima kasih.
syarat menjawab ya ini Mas Puji. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Puji. Yang pertama tadi belum bisa kami temukan jawabannya terkait pertanyaan penurunan rumus turunan numerik dengan selain polinom penurunan rumus turunan numerik dengan polinom interpolasi selain dengan polinom Newton-Gregory. Itu belum bisa kami temukan. Nanti bisa kita bertanya sama-sama dengan Bu Putri dan bisa menjelaskan terkait materi lebih lanjut. Untuk yang pertanyaan kedua tentang cara penyelesaian dari contoh fungsi-fungsi pada halaman 336. Ya. Untuk perhitungan nilai turunan dapat dikerjakan dengan numerik. Nilai turunan yang diperoleh merupakan nilai hampiran, sebagaimana halnya pada integrasi numerik, perhitungan turunan numerik juga menggunakan nilai-nilai diskrit. Karena itu, fungsi dalam bentuk tabel merupakan bentuk alami dalam perhitungan turunan. Jadi, untuk penurunan dari fungsi fx sama dengan akar cos kurung buka 2x kuadrat ditambah x tan 3x dibagi sin x ditambah e pangkat x dikurangi 2x dibagi cos x, itu bisa menggunakan tabel yang turunan itu loh Mas. Paham enggak? Tabel itu loh, yang kotak itu loh. Oke. Seperti contoh tadi. Seperti contoh tadi. Atau bagaimana? Gimana maksudnya? Seperti tabel contoh tadi atau bagaimana? Tabel contoh tadi yang mana? Tabel yang mana Mas? Halaman berapa? Yang dua contoh tadi yang X, setiap nilai X ada berapa, terus ada nilai F X-nya juga. Iya. Ya, menggunakan tabel seperti itu, tapi diganti dengan cos, sin, cos, itu. Gimana, Mas? Kalau menurut saya, walaupun kita menggunakan itu kan, kita juga membutuhkan nilai fx dengan nilai x tertentu. Misalkan kalau kita ingin mencari, katakanlah x-nya nilainya adalah 1,2. Jadi kita mencari nilai f 1,2. Nah, kita kan juga butuh nilai x yang lainnya. Nah, untuk memperoleh nilai yang lainnya kan kita tidak tahu apabila kita apa sih bahasanya? Oh, atau gini aja. Mungkin seperti ini. Mungkin kita membutuhkan bantuan nilai x tertentu, kemudian kita masukkan ke tabel tersebut untuk nilai x berapa, nanti hasil fx-nya berapa, untuk nilai x berapa, hasil fx-nya berapa, kemudian kita menggunakan rumus turunan tadi, menggunakan interpolasi linear, interpolasi polinom atau Dirac-Taylor tadi, ketemu hasilnya. Apakah seperti itu, Mbak Neva? Iya. Mungkin. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih kembali, Mas. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, nanti bisa kita tanyakan ke Bu Putri untuk konfirmasi jawabannya, karena kelompok kita juga belum begitu paham mengenai materi ini. Oke, siap. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih semuanya. Silahkan Mas Zulfikar bisa menutup presentasi. Sekian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Apabila kami masih terdapat kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dari kelompok kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.